Miliarder wanita yang bernilai triliunan tidak menyukai siapapun. Suka sekali makan sate bakar di pinggir jalan. Dia memilih tempat dan duduk. 3 mangkuk mie, ada sekarang. Tunggu sebentar. Pemiliknya juga sangat tampan. Mereka baru saja selesai berbicara. Lalu ada preman di sebelah. Ingin mengundang dia ke sana untuk minum. Tapi tanpa diduga, dia menamparnya lagi. Rasa sakit yang tajam. Jalang, kamu berani memukulku. Melihat situasi ini, dia segera berlari kembali untuk menghentikannya. Orang lain melihat bahwa dia bukanlah lawannya. Segera memanggil komplotannya untuk membantu. Tapi tepat setelah itu, dia menggunakan beberapa gerakan untuk menghajar mereka sampai mereka tidak dapat berdiri. Kalian membuatku menjual beberapa mangkuk mie lebih sedikit. Aku sangat marah. Aku berkata padamu, kamu membiarkan aku pergi. Kataku masih di sini. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah seorang gangster di Wenking. Dianugerahkan oleh Tuan Dongbu. Berani-berani menyentuhku. Kamu pasti akan mati. Nat, oke, aku mau lihat. Bagaimana aku akan mati hari ini? Saat ini, bos duduk di satu sisi dan bertepuk tangan terus-menerus. Bahkan dengan lantang mengatakan bahwa pria ini memprovokasi dia. Tidak tahu siapa dia. Jenderal Long Shou Ai reputasi sangat bagus. Dongbu mereka bilang hanya itu saja. Bawahan dia, baru saja melihatnya menelepon. Memberi penghormatan kepada Tuan. Beritahu Dong Fangxi, temui aku dalam 3 menit melewati waktu yang ditentukan. Keluarga Dongbu menghilang dari Provinsi Long. Namun setelah mendengar itu, para preman itu tertawa terbahak-bahak, menertawakannya karena berbicara omong kosong. Jika kamu bisa mengundang Tuan Dongbu ke sini, aku akan berlutut, tundukkan kepala. Panggil kamu adalah kakek. Naik. Li bekas luka. Kamu sangat berani. Dong Tuan Dongbu. Mengapa kamu datang ke sini? Suanu, Dong Fangxi, menghormati kepada Long Shou Ai. Menghormati kepada Long Shou Ai. Long Shou Ai. Apa? Cepat berlutut dan meminta maaf pada Long Shou Ai. Berlutut. Long Shou Ai, Long Shou Ai. Aku mempunyai mata yang buta. Long Shou Ai, kamu hanya menganggapku sebagai tai. Bisakah kamu mengabaikanku? Long Shou Ai, Dong Fangxi, aku memberimu wewenang. Bukan untuk kamu memelihara beberapa hewan, bertindak arogan dan menindas warga sipil seperti ini. Biarkan ini terjadi lagi. Lokasi posisi gunung macan milikmu berada di Provinsi Long. Juga harus mengubah kepemilikan. Iya, Tuan. Tolong mohon Long Shou Ai untukku. Aku memiliki mata yang buta. Aku tidak mau mati. Tuan, ada mata tapi buta. Mengapa aku membutuhkanmu? Seseorang. Bawanya untuk diperiksa matanya. Tuan, aku salah Tuan. Aku tidak mau mati. Keluar. Kalian, benar-benar minta maaf. Hari ini mau makan apa? Telepon saja dengan bebas. Gratis. Bos, kami tidak makan lagi. Aku katakanmu sedikit, besok, kamu akan bersenang-senang. Urusan yang kutitipkan pada kalian, sudah sejauh mana perkembangannya? Malam besok, Dong Fangxi akan mewakili untuk grup Sengtai, merayakan pesta, mengumumkan istrimu, Nona Lin Yuan, peringkat pertama dalam dunia bisnis di Wenking. Pada saat yang sama, kamu akan bertanggung jawab. Beri dia piala dan sucikan dia. Jadi, dia juga dianggap telah menjadi terkenal. Tidak sia-sia aku menyembunyikan identitas aku selama bertahun-tahun, tanpa bantuan diam-diammu. Nona Lin Yuan juga tidak memiliki prestasi yang dimilikinya sekarang. Segala sesuatu milik Brooklyn diberikan kepadanya olehmu. Mulai dari saat dia menyelamatkanku, semua milikku adalah miliknya. Bu, ada apa? Apa yang mendesak? Kamu buta, kamu tidak bisa melihat. Ini adalah mahar lebih dari 1.000 yuan. Tuan Muda Chen memberikannya kepada Yuan Mi. Kamu menandatangani ini. Kamu bisa pergi. Apa maksudmu? Maksud adalah, Tuan Muda Chen adalah calon menantu aku suka. Kamu segera menandatangani dan bercerai. Apa? Mobil Bentley 400.000 yuan. Rumah. Villa Siukiu 700.000 yuan. Juga yang ini. Gelang berlian 300.000 yuan. Ini semua adalah hadiah yang aku bawa. Pria malang itu. Kamu tersingkir. Dibandingkan dengan kekayaan, 100 keluarga Chen, tidak sekaya aku. Jika kamu tidak bergosip, kamu akan mati. Cepat keluar. Kamu tidak layak untuk Yuaniku. Aku tidak layak dengannya. Mungkin bukan.
Hanya dalam 3 tahun yang singkat, kakakku, menyebabkan Brooklyn bangkrut, menjadi perusahaan terkemuka di Wenking. Besok akan mengambil langkah menuju puncak, akan dihormati oleh grup Sengtai, dikagumi oleh semua orang. Dan kamu, hanya orang sampah yang tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaannya saja. Kalian tidak dapat membayangkan nasib aku. Tidak bisa membayangkan. Mungkin kamu bisa, sebanding dengan apa yang dimiliki Tuan Dongbu. Grup Sengtai, sebanding, Dong Fangxi, layak menundukkan kepala di depanku. Diam, kamu orang yang tidak kompeten. Selain mengetahui cara bergosip, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku menyarankan kamu untuk segera menandatangani surat cerai. Kecuali Lin Diwan memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Daifan, sial, jangan cuek, mempermalukan dirimu sendiri. Jangan banyak bicara lagi. Ia tidak datang hari ini. Siapapun yang mengatakan itu tidak ada gunanya. Kamu, 1000 yuan. Mulai sekarang, lenyaplah dari hidupku. Yuan nih, apa yang kamu katakan? Aku tidak rahasia, menurutku. Ayo kita bercerai. Kami tidak, orang-orang sedunia. Kamu tidak akan pernah mengerti perbedaan di antara kita. Apa yang telah kamu berikan padaku selama bertahun-tahun? Selama bertahun-tahun aku telah mencurahkan seluruh cintanya. Tidak bisakah kamu merasakannya? Apakah masuk akal? Yang aku butuhkan bukanlah cinta. Apa yang aku inginkan? Kamu tidak dapat memberikannya kepada aku. Jika bukan karena bertahun-tahun aku mencoba. Kamu mencoba, pikirmu, mengandalkan kekuatan kamu sendiri saja tidak bisa membantu keluarga Lin. Kelahiran kembali, semuanya adalah aku untukmu. Aku berkata padamu, Yuan Ni, menyetujui usulanku. Kamu, segera tanda tangani surat cerai. Jangan hancurkan aku. In Yuan, katakan padaku, apakah itu benar? Memang benar. Tuan Muda Chen bisa memberikannya padaku. Hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh iblis malang sepertimu. Pria milik Lin Yuan, pastinya tidak seharusnya demikian. Semacam represi yang tidak memberi harapan. Represi. Oke, aku mengerti. Aku tanda tangani. Untuk selanjutnya, kita berakhir. Long Shou Ai, kepala keluarga Chen di Wenking, mohon bertemu kamu di pesta makan malam. Keluarga Chen, biarkan Dong Fangxi memberitahu mereka. Bertemu di pesta makan malam. Aku menantikan apa yang terjadi besok. Pesta malam ini adalah masalah besar keluarga Lin. Ketika kamu sampai di sana, kamu harus tampil baik, Bu. Yakinlah, pasti aku, Daifan. Sangat baik, Daifan. Kamu baru saja menceraikan putri aku. Pergi merayu wanita lain. Kamu berwajah sangat tebal. Tua tapi tidak bijaksana, selalu mengatakan hal-hal kotor. Nah, kamu berani bilang itu kepada aku? Putra, pergi ke sana dan kalahkan anjing yang menggonggong ini. Sangat kuat untuk ibu. Jika kamu berani mengutuk ibuku, kamu bosan hidup. Putra, apakah kamu baik-baik saja? Daifan, kamu tidak punya hati nurani. Beraninya kamu memimpin gadis ini untuk memukuli anakku. Aku telah setia kepada Lin Yuan selama 3 tahun. Tidak pernah berubah pikiran. Bohong lagi. Kamu selingkuh. Membuat kakakku. Kerusakan psikologis yang sangat parah. Kakak perempuan aku adalah CEO Brooklyn. Tapi kamu berani melakukan sesuatu. Kubur hati nuranimu seperti ini. Dampak besar. Kehormatan kakakku. Sekarang aku bertanya padamu. Kompensasi atas tindakan tersebut. Dan kata-katamu. Ya, kamu harus memberikan kompensasi. Juga, kamu makan dan minum sepanjang waktu di rumahku. Harus membayar semuanya kembali. Hanya karena putri aku jujur bukan berarti dia mudah ditindas. Padahal keluarga Lin membuang uangnya. Untuk anjing yang tidak bermoral sepertimu. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Sial. Ini belum giliranmu untuk bicara. Tolong tutup mulutmu untukku. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Berapa banyak uang yang aku inginkan? Maka aku harus melihat berapa banyak yang kamu miliki. Setan yang malang. Hanya ini yang berharga baginya. Inilah yang ditinggalkan ibuku untuk menantunya dari keluarga Dai. Kembalikan. Mau? Mimpilah. Aku sudah bilang padamu untuk memberikannya. Bahkan jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan membalasmu. Sialan. Anak. Apakah kamu baik-baik saja? Sangat baik. Kamu berani memukul anak aku. Aku. Ayah. Ibu, rubah betina itu berani memukulku. Orang di mana? Bawa mereka berdua pergi. Nah, lakukan apa? Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Biarkan aku pergi. Daifan, aku pasti akan menceritakan kepada Yuan Ni tentang cerita hari ini. Kalian akan mati. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku.
Orang yang tidak berpendidikan. Perlu diajarkan kembali. Suanu. Sudah paham. Kalian sudah lama tidak bertemu. Selamat Boslin, diperhatikan oleh grup Sengtai. Langkah menuju puncak kejayaan, itu yang teratas. Setelah ini di depan Tuan Dongbu, ingatlah untuk membantu kami sedikit, Tio. Kami undang kamu minum, kalian sangat sopan. Selamat, selamat. Daifan. Malu sekali, aku bersikap sedikit kasar. Oke. Daifan, bagaimana kamu bisa menyelinap ke sini? Langsung masuk. Kamu konyol sekali. Ini adalah pesta untuk kelas atas. Apa yang dilakukan udang sepertimu? Tidak ada Boslin. Kamu bukan apa-apa. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, pergilah ke tempat lain. Merusak pemandangan. Kamu, Daifan. Kamu berpegangan erat sekali, membuatku merasa sangat menjijikkan. Aku melekat. Tahun itu Wenking begitu banyak wanita cantik. Aku hanya memilihmu. Sekarang keluarga Lin sudah sejahtera. Aku tidak lagi setara dengan sebutir pasir. Lin Yuan. Beberapa tahun ini tidak ada. Aku berdiri di belakang dan membantu sebanyak yang aku bisa. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi apapun. Makan sepotong di depan para bangsawan. Egois. Sombong dan sombong. 3 tahun ini, semua ilusimu jadi rusak. Tidak ada aku. Tidak ada keluarga Lin aku. Kamu hanya badut. Badut. Kamu mencerminkan diri. Perhatikan dirimu sendiri. Lihat apakah tidak ada rantai misterius seperti itu. Lalu Boslin kamu. Masih bisa. Seluruh dunia bisnis Wenking memperhatikan. Aku pikir aku meminta cerai. Ini akan membuat kamu lebih waspada. Sekarang tampaknya, lumpur yang hancur tetaplah lumpur yang hancur. Tidak bisa memplaster dinding. Yuan Ni, ibu. Yuan Ni, Yuan Ni. Tolong ibu. Apa ini? Siapa lakukan? Dia. Pengkhianat inilah yang mengalahkan ibu. Yuan Ni, kamu harus menunjukkan dirimu pada ibu. Tidak boleh diabaikan. Untuk pengkhianat malang ini. Ibu, aku sudah paham. Bu, pergi ke rumah sakit dulu. Biarkan aku menangani masalah ini. Oke, kakak, kamu tidak bisa memaafkannya. Aku sakit sekali. Oke, dapat yakin. Daifan, mengapa kamu memukuli saudara laki-laki dan ibuku? Mereka merusak gelangnya. Daifan, apakah kamu masih punya hati nurani? Mereka adalah anggota keluarga Boslin. Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Mengapa kamu harus mengalahkan orang? Kamu diam. Kamu tidak punya hak untuk mengkritik aku. Daifan, aku benar-benar tidak menduganya. Kamu sangat kejam. Bukan sekedar pergaulan bebas. Bahkan memukuli anggota keluargaku. Kenapa kamu tidak menanyakan alasannya? Aku tidak peduli dengan penyebabnya. Memukul orang adalah hal yang salah. Maaf pada ibu dan adik laki-lakiku. Mereka harus meminta maaf. Daifan, aku memberimu kesempatan. Kamu berlutut dan meminta maaf kepada Lin Yuan. Jika aku bahagia, aku akan memaafkanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Uang untuk dimakan anjing. Jika aku tidak ada di sini, ini akan menjadi pesta. Berani memulai, bermuka tebal. Sesuatu yang tidak mengenal hidup dan mati. Berani menyinggung Tuan Dongbu. Keluarga Chow memerintahkan kamu untuk berlutut dan mengakui kesalahan kamu. Keluarga Chow tidak memiliki bakat, tidak ada status, tapi ingin aku berlutut. Kamu tidak memenuhi syarat. Berbicara seperti kamu. Bahkan keluarga Hua tidak memenuhi syarat untuk memaksamu berlutut. Keluarga Hua, harta peninggalan para sesepuh. Kalian akan menghancurkan semuanya. Aku adalah kalian. Tahu status, maka harus menemukan lubang, lalu pergi bersembunyi. Jika kamu ingin mati, aku akan memberimu kepuasan. Orang di mana? Daifan, kamu terus-menerus mengecewakanku. Aku tidak akan mengharapkan apapun darimu lagi. Patahkan kakinya terlebih dahulu. Aku ingin melihat siapa yang menghadapi Provinsi Long. Seberapa keras tulangnya? Berhenti. Visi jangka pendek. Katak duduk di dasar sumur. Belalang yang ingin menendang mobil. Tahukah kamu siapa dia? Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Nona ini, apa hubunganmu dengan orang ini? Berbicara sedikit, jika kamu ingin mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga Chen, lalu segera minta maaf. Maksudmu? Jika aku tidak mengambil keuntungan, maaf iya, maka dia akan menghancurkan keluarga Chen. Benar. Di mana kamu mendapatkan aktris ini?
Dia bisa menghancurkan keluarga Chen, maka aku akan melompat dari lantai 68, properti keluarga Chen, makmur di seluruh provinsi Long selama ratusan tahun, belum runtuh. Apa yang dia gunakan untuk menghancurkan keluarga Chen? Ambil mulutnya pasti, sesuatu yang tidak mengenal hidup dan mati, sialan. Kamu berani memukul aku? Bagaimana kalau memukulmu? Tapi kamu benar. Menghancurkan keluarga Chen hanyalah masalah menggunakan mulutmu. Suanlu, hadir. Beritahu Dong Fangxi untuk membawa pemilik rumah Chen ke sini. Daifan, kamu hanya orang yang tidak berguna. Ilusi kekuatan. Kamu hanya ingin aku menderita. Kamu memutuskan untuk merusak pesta konsekrasi aku. Cukup puas. Aku orang yang tidak berguna? Aku delusi kekuatan? Benar. Jelas kamu tahu kehormatan ini. Seberapa pentingkah hal ini bagi aku dan keluarga Lin? Jika kamu terus menimbulkan masalah seperti ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidup kamu. Benar, sangat penting. Sama pentingnya mungkin. Buang hubungan 3 tahun kita. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang kamu buang. Adalah seberapa kuat keberadaannya. Dan dewa bisnis di Wenking. Buka jalan. Daifan, apa yang ingin kamu lakukan? Jika tidak, maka itu saja. Jangan, aku membencimu. Daifan. Sampah ini berani membuang mahkotanya, lalu duduk di kursi Long. Itu tempat duduk orang, tertinggi, para kepala. Jika Tuan Dongbu menyalahkan, kita tidak bisa melarikan diri. Benar. Kamu menantang ketahanan kami berulang kali. Membenci otoritas Provinsi Long. Saat ini, kamu berani duduk di posisi kekuasaan dari pemimpin. Malam ini, kamu akan mati. Pasti mati. Di dunia ini, belum ada yang bisa membuat aku mati. Tidak ada seorang pun yang mampu menarik aku turun dari atas. Siapa yang tidak percaya? Bisa coba. Ini benar-benar melanggar hukum. Daifan, kamu menyebabkan masalah di malam ini, hanya karena kamu tidak ingin Lin Yuan menjadi dewa. Itu sebabnya kamu membatalkan pesta pendewaan ini. Daifan, aku tahu kamu hanya menginginkannya sekarang. Buktikan martabatmu padaku. Tapi martabat harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Sekarang kamu hanya tahu berdiri di belakang wanita, rubah meminjam keagungan harimau, bertingkah anggun dan bertingkah aneh. Lakukan itu. Akan kutunjukkan padamu. Semakin membencimu, kamu menjadi semakin konyol. Kamu salah. Kamu tidak dapat mengukur kemampuan aku. Kamu tidak mengerti aku sama sekali. Kamu juga tidak tahu apa yang kamu buang. Cukup Daifan, tidakkah menurutmu kehilangan muka saja sudah cukup? Kamu tidak memiliki tanggung jawab apapun. Dan betapa hebatnya wajah seorang pria. Diam. Kamu tidak ada kapasitas menghina Tuan Dai. Oke, Daifan. Kita berpisah dengan damai. Kamu pergi. Dia tidak bisa kemana-mana. Malam ini, dia menembus langit Provinsi Long. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tuan Buddha Chen telah tiba. Tidak semua orang bisa menyentuhnya. Hari ini, aku Chen Yuwu, memanggil pemilik rumah. Gunakan bentuk perdagangan tertinggi. Pukul orang ini sampai mati. Keluarga Chow setuju. Pukul Daifan sampai mati. Pukulnya sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Kamu lihatlah. Semua orang setuju. Penghinaan ini belum membangunkanmu. Belum. Hari ini kalian hanya mau tekan kepalaku, injak aku, menunjukkan status kamu di Wenking. Lalu nikmatilah perasaan berada di leher orang lain. Jika adalah orang biasa, pasti tercekik di bawah pedal. Dari kalian, tidak bisa membuka mata, tidak bisa bernapas, membuatmu sangat bahagia. Sayangnya, kalian mempermainkan orang yang salah. Bagaimana dengan keluarga besar? Kalian bukan apa-apa di mataku. Memang benar kamu belum meneteskan air mata sejak kamu melihat peti mati. Hari ini aku akan membuka matamu. Oh, apa itu keputusasaan? Naik untukku. Tuan Dongbu datang. Jika Anda menonton videonya, silakan klik suka dan ikuti untuk melihat bagaimana ceritanya akan berlanjut.